Perjalanan mencari generasi Quran, kami lanjutkan di salah satu pondok pesantren daerah Jakarta. Jakarta sebagai kota metropolitan mulai tergerus dengan perubahan zaman. Namun pondok pesantren Tapak Sunan yang berlokasi di Condet, Jakarta Timur, terus berupaya menjaga anak muda saat ini tetap berakhlak dan menjadi generasi Rabbani Qurani. Pondok pesantren Tapak Sunan adalah berawal dari semangat pengajian dari Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Nurdin Munawar terhadap pengajian atau majlis taklim yang beliau pimpin sejak Jabodetabek kurang lebih 40 majlis taklim. Kemudian semangat beliau dilanjutkan tidak hanya untuk jamaah, tapi juga bagaimana beliau untuk mengembangkan, mendidik masyarakat, terutama anak-anak generasi muda, agar mendalami ilmu agama. Sehingga anak-anak adalah dibekali tidak hanya pengetahuan, juga ada ilmu agama yang berakhlakul karimah. Itu salah satu semangat beliau dalam membentuk atau mendirikan Pondok Pesantren Tapak Sunan. Sebelum mendirikan pondok pesantren, almarhum Kiai Haji Muhammad Nuruddin sejak tahun 1977 lalu, beliau membentuk suatu majelis taklim yang bernama Ittihadul Anwar yang mewadahi 40 majelis taklim yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Majelis taklim inilah yang menjadi cikal bakal pondok pesantren Tapak Sunan. Dan salah satu nama yang diberikan dari nama pondok pesantren tidak seperti nama-nama dengan istilah-istilah Arab, tetapi dengan nama Tapak Sunan. Ini memiliki sejarah tersendiri karena beliau mengambil tahulan ngalah barokah, di mana bahwa Tapak Sunan diambil dari istilah tapaknya Sunan, dalam hal ini Sunan Gunung Jati. Ketika Kanjeng Sunan Gunung Jati hendak ke Banten menjumpai putranya itu singgah terlebih dahulu di daerah Tapak Sunan, sehingga tempat ini sebagai salah satu petilasan dari Sunan Gunung Jati, sehingga nama pondok pesantren dinamai dengan nama pesantren Tapak Sunan, sehingga akrab dengan istilah nama-nama daripada Wali Songo. Dan itu terus beliau kembangkan ya dengan tetap menggunakan pendekatan agama, pendidikan, ubudiyah yang beliau melihat masyarakat dalam hal ini terjadinya penurunan akhlak moral, sehingga beliau membentuk pondok pesantren Tapak Sunan sampai sekarang. Di tengah hiruk-pikuk zaman yang penuh tantangan, pesantren hadir sebagai oase yang menyejukkan. Lebih dari sekedar tempat menimba ilmu agama, pesantren adalah kawah candra di muka yang menempa karakter dan menanamkan nilai-nilai luhur. Nilai-nilai inilah yang menjadi cahaya penuntun bagi para santri dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai yang dikembangkan adalah sesuai dengan karakter pesantren, kemandirian. Itu adalah ciri utama anak mandiri yang selama ini dengan orang tua, anak harus mengurus sendiri kebutuhannya. Yang kedua adalah mengembangkan nilai-nilai akhlakul karimah, kesopan santunan, adab. Yang ketiga adalah karakter wasatiyah,
yaitu moderasi dalam beragama, karena nilai-nilai yang ini kita bermanhaj daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, itu tentang moderasi beragama, dan tentu adalah nilai terakhir dalam mendapatkan nilai akhlakul karimah dan nilai takwa. Berbeda dari pondok pesantren pada umumnya, yang mana jauh dari keramaian, di depan pesantren Tapak Sunan tampak sebuah masjid besar dengan menara yang menjulang tinggi, yang mana masjid ini diperuntukkan untuk beribadah masyarakat umum. Bukti nyata bahwa pondok pesantren ini dekat dengan masyarakat. Setiap pondok pesantren pasti memiliki ciri khas dan keunikannya masing-masing. Begitupun dengan pondok pesantren Tapak Sunan. Selain memiliki nama yang unik, pondok pesantren ini juga memiliki ciri khas yang membedakan pondok pesantren Tapak Sunan dengan pondok pesantren lainnya. Pondok pesantren masing-masing mempunyai kekhususan, keistimewaan tersendiri, di mana pondok pesantren Tapak Sunan adalah mempunyai ciri berbeda dengan yang lain, antara lain bahwa di sini mengembangkan kitab-kitab kuning atau kitab salaf. Di literasi agamaan seperti nahwu, shorof, kitab fikih dan lain-lain, itu lebih ditekankan membaca kitab kuning. Kitab kuning adalah kitab yang tidak berharokat, tidak bermakna, tetapi bagaimana anak itu mampu untuk membacanya. Sekaligus ini ditekankan ubudiyah. Dalam hal ibadah, anak-anak ditekankan kita mulai bangun dari malam mujahadah, dimulai jam 3:30, dan sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai ciri khusus Tapak Sunan, yaitu tentang pemahaman penguasaan kitab kuning dan ibadah. Kemudian menanam siapa Nabi ala hada atas kuburan ini wahidan yang satu. Sudah bukan lagi menjadi rahasia umum bahwa pendidikan budi pekerti di pondok pesantren sangatlah kental. Anak-anak dididik agar memiliki akhlak dan sopan santun yang baik. Tak hanya itu, selain pendidikan agama, kemandirian individu juga ditanamkan. Memiliki kurang lebih 300 santri dan santriwati, pondok pesantren Tapak Sunan tentu memiliki aturan-aturan yang harus ditaati para santrinya. Jamaah majelis sholawat nariyah yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengelola santri memang perlu ikhtiar dan usaha, yaitu yang pertama adalah bekerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini adalah orang tua santri, kemudian para guru, kemudian para staf yang lain. Perlu kesamaan visi misi dalam mendidik peserta didik. Karena kalau terjadi ketidaksamaan visi dengan orang tua, dan maka tidak akan terwujud. Sehingga inilah kemudian salah satu metode kita selalu bermusyawarah, berdiskusi dengan para orang tua atau pejabat pemerintah yang lainnya dalam bagaimana mewujudkan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu salah satu
upaya untuk kita terus eksis mengembangkan pondok pesantren untuk yang lebih baik lagi dengan guru, dengan para khadimul ma'had, dengan para orang tua untuk bekerja sama menyamakan, menyatukan visi misi daripada pondok pesantren Tapak Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren tidak hanya mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga generasi yang memiliki kepedulian sosial tinggi. Nilai-nilai luhur yang mereka pelajari di pesantren menjadi bekal untuk berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Pesantren adalah rumah bagi para pencari ilmu dan cahaya bagi generasi bangsa. Kerja khusus adalah untuk para pengajar. Ini adalah mereka yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan, wabil khusus dengan ciri-ciri pesantrenan, yaitu mendalami tentang kitab-kitab kuning, yaitu pengetahuan yang berdasar dari literasi keagamaan yang mereka, para guru ini, berlatar belakangan dari para pondok pesantren tertua di Jawa Timur seperti pesantren Lirboyo, pesantren Ploso, pesantren Sarang, sehingga dari keilmuan itulah mendidik anak-anak ke santri dengan keilmuan yang diperoleh dari pesantren mereka. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan di pesantren menjadi bekal berharga bagi para santri dalam mengarungi kehidupan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Pondok pesantren adalah salah satu cita-cita luhur yang mulia, sehingga ini sebagai tugas mulia utama yang kemudian bagaimana cara mengembangkannya adalah mengajak stakeholder, terutama para guru, untuk berkontribusi ikut membesarkan pondok pesantren dengan niat adalah mencari ridha Allah lillahi ta'ala, tanpa pamrih, tanpa ada unsur duniawi, tetap mendidik dengan hati, dengan ikhlas, sehingga ilmunya menjadi manfaat barokah dan itu akan berguna untuk kemanfaatan daripada para santri.